Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terupdate hanya untuk Anda. Dan inilah Breaking News selengkapnya. Polisi tetapkan 2 tersangka perang sarung maut di Lampung Selatan. Polres Lampung Selatan menetapkan 2 tersangka perang sarung berujung maut di Kalianda, Lampung Selatan. Insiden perang sarung maut di Lampung Selatan itu merenggut nyawa seorang anak di bawah umur berinisial LRF, 14 tahun, warga Lampung Selatan. Sedangkan salah satu tersangka perang sarung berujung meninggalnya LRF, warga Kalianda, Lampung Selatan, juga masih di bawah umur. Hal itu diketahui dari press release Polres Lampung Selatan pada Senin 25 Maret 2024 di ruang Preskom Mapolres setempat. Press release tersebut terkait pengungkapan kasus penyebab meninggalnya bocah di Kalianda, LRF, akibat perang sarung. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin membenarkan jika pihaknya telah menetapkan 2 tersangka dalam kasus meninggalnya bocah di Kalianda, Lampung Selatan akibat perang sarung. Lebih lanjut, Yusriandi menyebut salah satu tersangka perang sarung berujung maut itu masih di bawah umur, yaitu berinisial F, 16 tahun, seorang pelajar warga Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Tersangka lainnya, Denny Andri Amsyah, 19 tahun, seorang pengangguran warga Desa Kecapi, Kecamatan Kalianda. Masih kata Yusriandi, penetapan kedua tersangka tersebut setelah pihaknya memanggil beberapa saksi untuk dimintai keterangan terkait perang sarung tersebut. Baiklah Tribuners, kami sudah terhubung ke rekan kami di lapangan, Domi. Halo, Baik Domi, ya baik rekan Fenty. Domi, akhirnya terungkap pelaku yang menewaskan LRF 14 tahun tersebut. Lalu bagaimana kronologi pelaku melakukan hal keji tersebut terhadap korban? Baik, Polres Lampung Selatan telah menetapkan 2 tersangka dalam kasus meninggalnya bocah di Kalianda Lampung Selatan akibat perang sarung. 2 tersangka tersebut yakni Denny Amriansyah, 19 tahun, pengangguran, warga Desa Kecapi, Kecamatan Kalianda Lampung Selatan, dan satu tersangka lainnya anak di bawah umur berinisial F, asal kalian dalam Lampung Selatan. Awal kronologi terjadinya perang sarung tersebut pada Senin 18 Maret 2024 sekitar pukul 9 malam. Saat itu kedua desa, yakni desa anak-anak dari desa Pematang dan juga desa Kecapi, melakukan perang sarung. Berawal dari pesan singkat yang dikirimkan melalui WhatsApp. Lalu kedua anak dari kedua desa tersebut berkumpul di lapangan voli desa Kecapi dekat perbatasan desa. Lalu pada saat itu korban berinisial LRF merasa terdesak dan korban berusaha melarikan diri. Namun korban tetap saja dikejar oleh para pelaku hingga korban berlari ke arah jalan umum, dan setelah tertangkap korban sempat dipukuli menggunakan sarung yang sudah digulung hingga keras sehingga korban terjatuh, dan saat terjatuh korban masih tetap dipukuli oleh para tersangka. Dan selain dipukuli, para tersangka juga menendang korban begitu. Lalu teman-teman korban dari desanya juga datang untuk menolong. Namun saat dilakukan pertolongan, dibawa ke rumah sakit Bobazar Kalianda, namun nyawa korban tidak tertolong. Begitu rekan Fenty. Baik Domi, selain itu menurut keterangan polisi apa motif sebenarnya? Sampai saat ini polisi masih mendalami motif dari para tersangka, namun sampai saat ini motif sementara yakni hanya karena perang sarung, begitu rekan Fenty. Lalu apa saja barang bukti yang diamankan oleh polisi, Domi? Oke. Baik, polisi juga telah sebelumnya telah memeriksa ataupun memanggil beberapa saksi, yakni berjumlah 12 untuk dimintai keterangan terkait kejadian tersebut. Lalu pihak kepolisian juga mengamankan beberapa barang bukti.
satu satu pasang sendal jepit milik korban. Terakhir, Domi, bagaimana upaya preventif dari pihak kepolisian? Apakah akan terus gencar melakukan patroli siang dan malam? Baik, rekan Fenty. Untuk mengantisipasi hal serupa, Polres Lampung Selatan juga mengajak dan mengimbau kepada para orang tua untuk menjaga anaknya, terutama pada saat Ramadan seperti ini. Dia meminta untuk para orang tua mengawasi kegiatan anaknya, terutama kegiatan perang sarung, agar setelah kegiatan tarawih ataupun kegiatan beribadah, dipastikan anaknya sudah sampai di rumah. Dan untuk menimbulkan efek jerah tersebut, polisi juga menetapkan para tersangka dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Baik Domi, terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Baiklah Tribuners, itulah berita. Ini kalau sudah menyentuh bagian dada, perut, ya bisa pecah di dalam bagian dalamnya. Jadi di dalam sarungnya tidak ada isi apapun, ya hanya dia dibentuk dibundel 2 kali gitu. Jadi akhirnya menjadi ya semacam bantalan keras gitu ya, yang bisa mengakibatkan benturan untuk fisik, itu yang bisa membahayakan semangat. Penyidikan dan juga mengumpulkan bukti-bukti yang ada, ya. Dan juga kita sudah menggelarkan penetapan tersangka. Jadi soal ini kita press conference terkait penyelidikan. Pak Kadis, Pak Kadis lupa saya. Pak Kadis. Pak Kadis, Pak Kadis lupa saya. Korban sempat minta tolong untuk tidak dipukul atau gimana? Kurang tahu. Tarik korban kan? Korban sempat minta tolong untuk tidak dipukul atau gimana? Kurang tahu. Tarik korban kan? Korban sempat penyidikan dan juga mengumpulkan bukti-bukti yang ada, ya. Dan juga kita sudah menggelarkan penetapan tersangka. Jadi soal ini kita press conference terkait puasa pun kalau kena selpek gitu ya, atau kena sabet begitu sudah sakit ya. Apalagi mungkin kalau sudah menyentuh bagian dada, perut, ya bisa pecah di dalam bagian dalamnya. Jadi di dalam sarungnya tidak ada isi apapun, ya hanya dia dibentuk dibundel 2 kali gitu. Jadi akhirnya menjadi ya semacam bantalan keras gitu ya, yang bisa mengakibatkan benturan untuk fisik, itu yang bisa membahayakan semangat. Dewasa pun kalau kecil cabai rawit. badannya ada kecil. Udah punya istri. Jambul juga. Barang kamu ngapain lagi? Kecil cabai rawit. Badannya ada kecil. Mana kamu kemarin ini? Apelnya. Jangan kerjaan juga. Hah? Pukul biasa. Mana kamu kemarin ini? Apelnya. Jangan kerjaan juga. Hah? Pukul biasa. Mana kamu kemarin ini? Apelnya. Jangan kerjaan juga. Hah? Pukul biasa. Mana kamu kemarin ini? Apelnya. 2 kali bundel ya. Isinya tidak ada. Namun memang tanpa isi pun itu, kalau kita orang dewasa pun kalau kena selpek gitu ya, atau kena sabet begitu sudah sakit ya. Apalagi mungkin kalau sudah menyentuh bagian dada, perut, ya bisa pecah di dalam bagian dalamnya. Jadi di dalam sarungnya tidak ada isi apapun, ya hanya dia dibentuk dibundel 2 kali gitu. Jadi akhirnya menjadi ya semacam bantalan keras gitu ya, yang bisa mengakibatkan benturan untuk fisik. Bundel 2 kali bundel ya, isinya tidak ada. Namun memang tanpa isi pun itu, kalau kita orang dewasa pun kalau kena selpek gitu ya, atau kena sabet begitu sudah sakit ya. Terkait dengan duga tindak pidana kekerasan yang terjadi pada hari Senin 18 Maret 2024 sekira jam 21 WIB, yang beberapa waktu yang lalu rekan-rekan media juga sudah
diketahui ya. Jadi akibat permainan perang sarung mengakibatkan adanya chatting, ajakan dari si F ya, dari kelompoknya Kecapi ya, dari kelompoknya si korban itu sendiri kepada kelompoknya dari Pematang ya. Akhirnya terjadilah pertemuan atau kumpul di SD ya, kalau nggak salah SD di sekitar dari lapangan voli. Kemudian setelah mereka bertemu berkumpul dan terjadilah permainan perang tersebut. Namun memang pada saat itu sudah ada seseorang ya di lokasi yang berusaha untuk membubarkan ya, membubarkan. Namun dari beberapa mereka ini masih terus melakukan ya permainan itu. Akhirnya terkenalah si Levion ini oleh dua tersangka ya di bagian bagian dada, kepala ya, sehingga mungkin dengan akibat benturan itu ya, kan ini sempat kejar-kejaran lagi nih. Nah pada saat di lokasi di depan sekolah ya, mungkin langsung juga mengucapkan turut berduka cita kepada adik kita ya, Vino. Dan juga kami menghimbau di sini kepada seluruh orang tua atau semua pihak ya, yang memiliki anak-anak, khususnya anak-anak remaja, pelajar ya. Mari kita sama-sama awasi anak kita selama bulan puasa Ramadan ini ya, baik itu setelah sholat subuh atau setelah sahur, kemudian sebelum buka puasa, dan juga setelah sholat isya dan tarawih. Mari kita sama-sama awasi anak kita ya, jangan sampai anak kita kembali menjadi korban ya.